Ini kita akan belajar tentang resiliensi. Ada yang tahu resiliensi apa? Nggak tahu. Daya lenting, ada yang tahu daya lenting? Bingung. Oke, makanya kita akan belajar. Bapak minta perwakilan dari kalian, satu orang yang paling kuat di kelas ini siapa? Ojak, Jak, sini Jak. Ya. Ini perkaliannya bagus Ojak nih, udah Bapak tes. Ayo Jak, sini Jak. Ayo Bagian. Enggak. Oh, Bapak milihnya yang paling kuat. Siapa yang perempuan? Di antara berempat yang paling kuat kira-kira siapa? Amel, mana Mel? Sini Mel, depan Mel. Mau dijodohkan ku Pak Wawa sini. Oke. Bapak punya mainan, ini mainan anak Bapak ya. Namanya ini Roly Poly Doll. Ada yang tahu yang mainan kayak gini? Ada yang belum tahu? Oke. Jadi, Bapak akan menginstruksikan kepada Ojak dan Amel gimana caranya ini mainan Bapak pengen dia jatuh kayak gini. Gitu ya. Oke. Bapak kasih waktu ke Ojak 30 detik, ke Amel juga 30 detik. Gimana caranya si mainan ini jatuh? Oke. Pikirin sama kalian ya. Tapi jangan pakai alat bantu. Arek ditiup sugan, arek dikumaha boleh, tapi jangan pakai alat bantu. Misalkan pakai pulpen, pakai buku, pakai batu baterai itu nggak boleh. Oke ya. Sok, silahkan 30 detik, Jak. Oke, Jak. Ayo, Jak. Kira-kira di gimana, Jak? Bingung, Jak. Bawa, Jak, ke teman kamu, Jak. Kira-kira kudu diapain? Bawa ke situ tuh. Bawa ke tengah sini, Jak. Ayo, Jak. Bawa, Jak. Oke. Sini ya. Nah, taruh situ aja. Taruh di Rizky. Nah, coba. Dia kalau tiap dia tidur dia bakal bangkit lagi nggak? Lepas. Lagi nggak? Oke. Terus lepas. Nah, balik lagi nggak? Balik lagi, bangkit lagi. Oke. Jak, ayo Jak, masih ada waktunya Jak. 20 detik lagi Jak. Kira-kira diapain sama kamu Jak? Apakah dengan cara diliatin dia akan jatuh Jak? Kayaknya nggak mungkin ya. Coba Jak, diapain Jak? Kira-kira Jak? Dicaci maki coba dengan cara kita ngeledekin dia, misalkan, oh dasar melon lu, jatuh nggak dia? Oh dasar jerapah lu, misalkan. Oke Jak, waktunya habis Jak, bawa sini Jak, giliran melatih Jak. Oke, boleh tepuk tangan untuk Ojak ya. Duduk Jak, nggak apa-apa Jak. Mel, ada waktu Mel, silahkan. Bapak pengen dia jatuh, soalnya selalu bangkit terus. Bebas. Coba Mel, digituin Mel, dikebawahin aja, kamu lempar. Kamu lempar aja, lempar nggak apa-apa. Berdiri lagi dia, lempar Mel, ke bawah Mel, lempar Mel. Jatuh sedikit, berdiri lagi nggak? Oke, silahkan duduk Mel. Boleh tepuk tangan untuk Amel. Berarti nggak sanggup ya ngejatuhin ini ya? Ini yang dinamakan dengan daya lenting. Nggak seberapapun kuat orang-orang menjatuhkan kita, dia akan selalu bangkit lagi. Itu yang dinamakan resiliensi. Itu yang kita akan belajari hari ini. Kuat loh. Kira-kira mental kalian seperti ini nggak? Tiap ada yang ngeledekin kalian, tiap ada ngerendahin kalian, kalian selalu bangkit lagi nggak? Apa nyerah? Ada yang bangkit, ada yang enggak. Tadi tiap orang itu beda-beda ya proporsinya. Nah, kita akan belajar tentang resiliensi. Oke. Bapak ada games lagi. Rubik. Ada yang bisa main Rubik? Oke, Bapak kasih waktu, silahkan. Per orang boleh ngemuter 2 kali ya. Per orang ya, bebas kemanapun. Dari sini terus semuanya sampai ke belakang. Sok. Oke. Langsung terus, cepet Neng, cepet. Soalnya waktu kita dikit. Oke, terus. Puter aja sampai ke nggak beratur nggak apa-apa. Puter aja 2 kali, bebas. Oke, terus. Biar semua ngerasain terus. Bebas. Jangan dibawa pulang. Takutnya dibawa pulang. Terus, sip, terus lanjut.
Ayo cepet waktunya. Waktu kita terbatas ya. Soalnya azan jam berapa azan? Oke. Oke, sip, terus. Lanjut. Ada yang bisa main Rubik nggak? Hah, sini Pak. Kamu bisa? Nggak apa-apa, bantuin Pak Wawa. Ayo. Oh, nggak berani. Ya, harus berani. Tidak boleh takut, harus berani. Kalau kamu bener, nggak harus lanjut. Jangan takut salah, namanya juga belajar. Terus. Berarti random ya? Bapak nggak tahu tuh kayak gimana bentuk-bentuk ininya. Oke, terus. Kayaknya kalau ada musik enak ya. Sambil dengerin musik lagu apa gitu. Bisa lagu mimi ya. Tapi lagunya harus disortir dulu ya. Udah? Oke, yang terakhir siapa yang ke bagian terakhir? Terus A. Jangan dibenerin dulu A, biarin. Cuma 2 kali aja. Terus. Sok terus. Nah, ke situ dulu baru ke belakang. Terus. Oke, terus. Oh, Bapak, sorry. Oke, udah? Oke, boleh ke depanin ke depan sini. Siapa namanya ini teh tadi? Satria. Kayak motor ya. Kalau Roma Irama Satria bergitar. Bisa main gitar berarti? Enggak, oke. Ya, bisa nyelesain ya itu ya dalam waktu semenit ya. Ayo ya. Bisa, bener. Insyaallah. Oke, insyaallah. Mau Satria dulu apa Pawa dulu yang nyobain? Pawa dulu. Oke, sip. Satria boleh duduk nggak apa-apa? Oke, thank you ya. Ini menurut kalian ini nggak beratur nggak? Enggak. Kira-kira Bapak atau Satria bisa nggak nyelesain ini? Bisa. Secara kapasitas mungkin bisa. Karena bahkan ada waktu juga menunjukkan rekor tercepat itu di bawah 7 detik. Rekor tercepat. Ya kan, di bawah 7 detik. Berarti artinya tiap orang bisa melakukan itu. Cuman pertanyaannya, dia harus berapa kali muter? Ya, Bapak kasih waktu ya. Karena Bapak juga masih agak sedikit ini. Apalagi grogi nih dilihatin sama kalian nih. Jadi selesaiin dulu per layer. Oke. Hijau, merah. Nah, ini berarti ya. Oke. Tinggal layer atas berarti. Oke. Oke, tinggal layer terakhir. Ini ya berarti ya, belum. Oke, tinggal yang bagian akhir ya. Oke. Kira-kira butuh berapa kali putaran? Sekali? Lebih dari sekali berarti kan? Puluhan kali? Oke. Sama kayak kita sebagai manusia. Harus nyoba dulu berkali-kali baru dia selesai. Sama kayak misalkan kita harus nyoba dulu kita daftar ke perusahaan manapun baru bisa keterima ke perusahaan yang paling baik, yang paling besar. Pertanyaannya adalah kita mau nggak, kita bisa nggak, kita punya daya lenting nggak untuk menyelesaikan sesuatu ini. Kira-kira Pak Wawa kalau misalkan baru pertama kali bisa, bukan pertama kali bisa ya, pertama kali ngelihat tutorial YouTube, sekali langsung bisa nggak? Enggak, harus berapa kali? Betul, harus berkali-kali. Sama, kalian juga harus berkali-kali untuk mencapai hal yang tujuan yang paling bagus. Gitu ya. Jepang, ada yang tahu Jepang? Di Jepang itu dulu pernah ada ekspedisi, ceritanya Kaisar Jepang itu memerintahkan satu buah kapal untuk mengangkut
ikan-ikan yang berada di laut. Tugasnya itu adalah, waktu itu kebetulan masih paceklik lah istilahnya. Jadi kebutuhan makanan di daratan tuh sangat benar-benar kurang di Jepang. Dikirimkanlah satu buah kapal laut beserta anak buah kapal, beserta kapten kapal, melakukan ekspedisi yang sangat jauh dari lautan ke daratan. Akhirnya berjalan tuh dari daratan ke lautan. Setelah nyampe ke lautan lepas, si ikan-ikan semuanya diambil, dimasukin semua ke dalam kapal. Pulang dari lautan lepas ke daratan. Karena jaraknya yang terlalu jauh antara lautan dan daratan, yang terjadi adalah ikan-ikan itu tidak bisa dikonsumsi. Ada, mati, tapi tidak layak dikonsumsi, istilahnya busuk. Gitu ya. Kira-kira kalau misalkan kalian jadi anak buah kapal Bapak, uset deh, Bapak jadi kaptennya. Kira-kira kalian ngasih ide apa ke Pak Wawa supaya bisa ngangkut ikan itu, tapi begitu dibawa ke daratan, walaupun jaraknya jauh, si ikan itu tetap tetap bisa layak dikonsumsi untuk masyarakat Jepang. Kira-kira butuh apa? Oke. Ide pertama berarti, Pak, gimana kalau misalkan kita bikin lemari es yang besar, kita masukin es batu ke dalam kapal tersebut? Oke, ide pertama Bapak terima. Akhirnya kita kembali ke lautan, di lautan lepas, ikan-ikan semua yang kecil-kecil semua diambil, dimasukkan ke dalam kapal, di kapal dimasukkan ke dalam lemari es, yang isinya ada es batu. Tapi, karena jaraknya yang jauh antara lautan dan daratan, begitu kembali ke daratan, begitu dibuka lemari esnya, keluarlah ikan-ikannya. Cuman yang terjadi adalah ikan-ikan tersebut kembali busuk, tidak bisa dilayak konsumsi oleh warga Jepang. Kira-kira kalian punya ide lagi nggak selain naruh es batu? Boleh ngecungin tangan? Nggak, harus berani, nggak apa-apa. Otomotif kan? Otomotif harus pada berani, ayo. Nggak usah takut salah di pelajaran Bapak, bebas. Kira-kira butuh apa? Oke, Jak. Pengawet garam. Oke, tambahin pengawet garam. Idenya bagus, Jak. Fungsinya buat apa pengawet garam? Biar awet aja, Pak. Biar awet aja, oke. Idenya make sense, Pak. Bagus. Tapi nggak Pak Wawa terima. Maaf ya. Oke, ada ide lain? Idenya bagus tapi make sense. Akhirnya ada salah satu anak buah kapal yang bilang, Pak, gimana kalau misalkan kita buatin kolam? Make sense gak? Make sense. Ikan-ikannya kalau dimasukin ke kolam, logikanya ikan-ikannya bakal tetap hidup di dalam kolam. Akhirnya dibuat, lemarinya dibuatkanlah sebuah kolam besar di dalam kapal laut tersebut. Yang terjadi adalah ketika kapal laut ini kembali ke lautan lepas, di lautan lepas ikan-ikannya kembali diambil dan ikan-ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam tersebut. Tapi sayang sekali ya, karena jaraknya yang jauh antara lautan dan daratan, begitu kembali ke daratan, si ikan-ikan tersebut ketika kolamnya dibuka, ikan-ikan tersebut mati dan tidak layak dikonsumsi untuk warga Jepang. Kira-kira selain tadi ada ojak yang ngasih bahan pengawet ikan, ada lagi nggak ide lain? Kolam nggak bisa, es nggak bisa, apa Ki? Dibekukan. Hah? Dibekukan tadi udah kayaknya ya, ke lemari es. Oke. Tapi idenya bagus, nggak apa-apa. Dibekukan, oke. Make sense. Akhirnya ada salah satu anak buah kapal yang bilang, Pak, ini usaha kita yang ketiga kali, kita udah gagal 2 kali, Pak. Udah mah jaraknya jauh, berhari-hari kita ngambil ikan, udah capek nangkepin ikannya, udah nyampe dibawa ke daratan ternyata nggak bisa dimakan. Ya udah gini aja, Pak, kolamnya nggak usah dihilangin, biarin ada kolamnya. Nanti saya kasih ide ketika kita udah nyampe di lautan lepas. Akhirnya si kolam nggak diapa-apain tuh, dibawa lagi ke lautan lepas. Di lautan lepas dia ngasih ide, Pak, gimana kalau misalkan kita masukkan ikan hiu, salah satu predator terganas di lautan, ke kolam tersebut. Akhirnya kebingungan kapten kapalnya, karena udah 3 kali mencoba. Akhirnya kapten kapal mengiyakan ide tersebut. Ya, ikan-ikan kecilnya kembali dijala, dimasukkan lagi ke kolam yang ada di kapal. Setelah itu baru diangkutlah ikan hiu. Beberapa ikan hiu dimasukkan ke dalam kolam. Baliklah tuh dari lautan lepas ke daratan.
Dan ternyata setelah di daratan, si kolamnya dibuka, dan yang terjadi adalah si ikan kecil tersebut hidup, termasuk ikan-ikan hiunya. Kira-kira kenapa bisa hidup? Karena selama perjalanan antara lautan lepas ke daratan, ikan-ikan kecil tersebut terus dikejar-kejar sama ikan hiu. Logikanya apa, Pak? Logikanya adalah ikan-ikan kecil ini diibaratkan kita sebagai manusia, sebagai orang, sebagai individu. Ikan hiu itu diibaratkan dengan sebuah permasalahan. Artinya apa? Artinya setiap orang akan selalu hidup jika dirinya punya masalah. Pertanyaannya satu, tiap orang dihadapi masalah, kira-kira respon Pak Wawa sama respon Saipudin sama apa beda? Beda. Berarti tiap orang beda. Kira-kira kalian masuk ke yang mana untuk menghadapi permasalahannya? Itu ya. Bapak jelasin satu persatu dulu nih. Oke, resiliensi ini bisa dibaca ya. Pudin bisa dibacain, Din? Karena paling depan. Kebaca, Din? Oke. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan tetap bertahan saat menghadapi kesulitan, kegagalan, atau tekanan. Ini bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang mampu bangkit lagi setelah jatuh. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap melangkah. Oke, resiliensi itu bukan tentang siapa yang bisa mampu tetap di resiliensi itu adalah gimana seseorang itu bisa bangkit kembali dan tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan apapun, kegagalan apapun, atau tekanan apapun. Ya, bukan masalah yang paling pintar, tapi dia orang-orangnya tidak pernah jatuh dan mampu untuk bangkit kembali. Kayak tadi boneka yang Pak Wawa sampein. Nah, boneka Rolly ini. Dia mampu untuk bangkit kembali. Gitu ya. Terus. Oke. Nah, ini oke. Baca lagi yang boleh? Ada yang mau ngebacain? Rizky, Ki, kebaca, Ki? Bacain, Ki. Dalam konteks remaja dan dunia karir, resiliensi sangat penting. Oke, terus. Dunia kerja bukan tempat yang selalu nyaman. Oke. Kadang kita gagal ditolak, dibandingkan, atau menghadapi perubahan yang mengejutkan. Oke. Maka remaja perlu belajar menjadi pribadi tangguh sejak sekarang agar siap menghadapi masa depan. Terus baca lagi bawahnya. Resiliensi bukan soal siapa yang paling pintar. Betul. Tapi siapa yang tetap bertahan saat orang lain menyerah. Oke, gitu ya. Bukan masalah pintar-pintaran, gue lebih pintar dari lu, kekaliannya lebih jago. Tapi lu lebih tahan nggak dibanding gue? Gitu istilahnya gitu ya. Oh ya, sok silahkan. Langsung aja, Dis. Oke. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gimana kita itu kadang di dunia kerja itu suka ditolak nggak? Suka. Bahkan ada beberapa yang cerita ke Bapak udah kerjanya di tempat yang nyaman tapi ngeluhnya capek. Padahal banyak orang lain, beribu-ribu orang mungkin seangkatannya yang masih belum dapat kerja. Masih nganggur. Gitu ya. Resiliensi itu bukan soal ya siapa yang paling pintar, tapi siapa yang tetap bertahan saat orang lain menyerah. Itu ya. Pertanyaannya, di antara 36 orang siswa yang ada di kelas 12 TSM 3, kira-kira, jujur aja ya, yang sering banget gampang nyerah, kira-kira siapa? Acungin tangan. Oke. Ada yang cepet nyerah? Oh iya mah tugasnya harese, enggak lah orang mah, mau dikerjakan, karena dihukum. Cina. Belum dikerjain, tapi dia udah nyerah. Ayo mah hese pak kerjana. Belum juga dikerjain sama dia udah nyerah duluan gitu. Ada? Kira-kira nggak apa-apa, ngaku aja. Mungkin juga Bapak pernah Bapak dulu pernah IPK-nya tuh kecil. Kalau Bapak nyerah, mungkin sekarang Bapak nggak akan jadi guru. Mungkin Bapak nggak akan bisa ngajarin ilmu ke kalian. Ya, karena Bapak nggak nyerah, akhirnya Bapak bisa mengubah nilai yang kecil itu jadi besar. Jadilah Bapak seperti sekarang, yang bisa jadi guru. Jadi tergantung kitanya. Mau nyerah apa mau tetap lanjut. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Waktunya udah ini ya. Nah, ini ciri-ciri siswa yang punya resilient atau tangguh. Oke, boleh dibacain? Ada yang mau ngebacain selain Rizky? Oke, sok, silakan. Siapa namanya? Rifki. Oke, Ki, bacain Ki. Ciri-ciri siswa yang resilient, tangguh.
tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Oke, stop. Tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Jadi dia nggak nyerah, terus aja dikerjain. Oke, terus lanjut, Ki. Mau mencoba lagi meskipun pernah gagal. Oke, Percaya coba bahwa terus ya. usaha lebih mengubah nasib. Oke, bahwa usaha bisa ngubah nasib. Oke, terus lanjut, Ki. Tetap tenang dalam situasi tertekan. Oke, tetap tenang dalam situasi tertekan. Untuk misalkan, aduh, ya kumanya, aduh, puyeng, ujung-ujungnya nggak dikerjain sama dia. Oke, lanjut, Ki. Fokus pada solusi, bukan hanya masalah. Oke, tidak melebarkan masalah, tapi gimana caranya nyari solusi terhadap permasalahan tersebut. Lanjut, Ki. Mengambil pelajaran dari kegagalan. Oke, kalau kita gagal, jangan nyerah. Cari, ini gagalnya kenapa ya? Kenapa ya saya gagal matematika nilainya 4? Oh, kakaliana, orang mah goreng. Hafalan kakaliana misalkan, berarti harus belajar tuh perkalian hafal-hafalannya. Terus lanjut. Berani meminta bantuan saat butuh. Oke, jangan pernah takut untuk minta bantuan. Ya. Ke siapa, Pak? Biasanya kalau kalian minta bantuan ke siapa? Ke kepala sekolah? Kayaknya nggak mungkin ya ke kepala sekolah ya. Biasanya ke siapa? Pak Maman. Oh, ya betul. Ke mama, ke ibu, atau ke ayah. Kalau ayah ibunya nggak ada, minta bantuannya ke siapa? Ke Allah. Oke. Allah mah berarti nanti ngasihnya lewat orang lain untuk ngebantu kita. Ke Allah itu kita hanya berdoa. Itu ya. Jadi kalau misalkan cita-cita kita itu tinggi, otomatis usaha sama doanya juga harus ikutan tinggi. Logikanya nih, Bapak ngasih kalian motor. Bapak kasih bensin 2 liter. Kira-kira bisa nggak berangkat dari sini sampai ke Yogyakarta? Enggak. Bensinnya harus gede, ya enggak? Nggak mungkin cukup 2 liter, Pak. Harus lebih. Sama kayak cita-cita kita. Kalau cita-cita kita pengen kerja di pabrik Yamaha, Yamaha kan lumayan tuh gajinya ya. Berarti usaha dan doa yang kita keluarkan juga harus sama-sama tinggi. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh penerapan resiliensi. Oke, selain Rizky sama Rifki ya. Ada lagi yang mau baca? Bacain. Ayo. Bacain aja nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Ada siapa? Mau? Ayo, berani, belajar berani. Belajaran Bapak harus berani. Berani kan kamu nggak salah. Ayo, bacain, Contoh penerapan resiliensi. Oke. Ini contoh ya. Yang pertama, apa, Gagal ujian matematika. Oke. Gagal nih ujian matematikanya nilainya 0 atau nilainya 20 di HER tuh. Kira-kira hal yang harus dilakuin apa, Di situ, Mencari cara belajar yang lebih efektif dan ikut bimbingan belajar. Oke, belajarnya berarti makin ditambah, bukan malah kamu menghindar pelajaran matematika bolos. Gitu ya. Tapi gimana caranya kamu harus nambah pelajarannya. Oke, lagi baca sebelahnya. Rizky udah. Yang belakang Dito. Oke. Terus, ditolak saat ikut lomba pidato. Nggak boleh nih kamu ikut lomba pidato. Kamu mah orangnya terlalu hitam. Wah, rasis ya. Oke, kira-kira apa, Semangat dan ikut lagi di kesempatan lain. Oke, solusinya tetap terus semangat dan ikut lagi di kesempatan lain. Barangkali dia nggak bisa ikutan lomba pidato, tapi bisa jadi lomba paskibra atau lomba-lomba lain dia jadi juara. Bisa jadi seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga. Siapa ya? Ayo. Oke, Rehan. Ayo Han, harus berani Han. Sip. Berubah cita-cita dari dokter ke desainer. Oke, berubah cita-cita. Tadinya pengen jadi dokter, tapi setelah ditelusuri, kayaknya aku hobinya ke desainer deh. Kayaknya daripada ngurus orang-orang yang sakit, aku lebih senengnya ke ngurus-ngurus pakaian. Jadi desainer. Terus, ya solusi yang dilakukan apa? Rehan, baca lagi Han. Oke, tetap terbuka mempelajari hal-hal baru. Jadi pelajaran apapun tetap dipelajarin. Gitu ya, walaupun kita nggak terlalu suka nih. Kan pelajaran banyak tuh, bukan hanya produktif aja. Ada matematika, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Walaupun kita tidak terlalu suka, tetap harus kita pelajari. Karena ilmu baru. Oke, lanjut yang keempat. Sebelahnya, Han, tunjuk siapa Han? Oke, baca Bandingkan dengan saudara yang lebih pintar. Nah, pernah nggak dibanding-bandingin? Ada siapa bodoh cina? Tuh, ngilu aman ya mah gawe di Yamaha pinter.
Sakit hati nggak kita? Sakit hati dibanding-bandingin. Biasanya kalau ngerasa sakit hati apa? Akhirnya apa? Akhirnya omongan dari ibu, omongan dari ayah mau positif negatif nggak kita dengerin. Iya nggak? Ah, teuing ah, keun we ibu mah gitu. Solusinya apa, A? Baca lagi, A. Oke, cari kelebihan kamu apa, dikembangkan kelebihannya. Terus, A, pilih salah satu, A. Patan. Oh, Patan. Lan, baca Lan. Terakhir Lan. Orang tua tidak mampu bayar sekolah kejuruan impian. Oke, orang tuanya nggak mampu bayar sekolah nih di sekolah kejuruannya atau enggak perkuliahannya. Terus, ininya apa? Solusinya? Cari beasiswa atau jalan alternatif. Oke, tetap berjuang mencari beasiswa atau jalan alternatif. Sekarang jam, oke ya, masih ada waktulah sedikit lagi. Bapak akan nunjukin sebuah video sekarang. Tadi kan, oke, tadi ininya ya. Bapak akan menunjukkan sebuah video. Oke. Nah, ini videonya. Ini dia lagi lomba lari. Nah, jatuh dong. Jatuh kan? Oh, lagi lari nih, lagi lari, jatuh, plak. Kira-kira kalau di posisi itu kalian gimana? Nyerah, nyerah Pak, udah duluan lagi. Udah lo nggak apa-apa, nggak juara juga. Ada yang langsung nyerah gitu ya? Tapi kira-kira ada nggak yang bangkit lagi, lari lagi? Coba kita lihat dulu videonya. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her, completely devastating her chances of winning. Heather had been the favorite to win, but there were only 200 meters left to Oke, race. itu ketinggalan beberapa meter dari His teammate used the clash as an lawan-lawannya ya. from last Udah place jatuh. to front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. Intinya udah nggak bisa menang lah, mustahil lah kalau misalkan menang. Heather got up and started chasing down the pack. Tapi dia bangkit lagi tuh. This is the moment that Heather Juara nggak? Oke, ini udah, ini diulang lagi videonya. Juara nggak dia? Kira-kira dari video itu apa yang pelajaran yang bisa diambil? Ada yang mau ngasih ide? Gak apa-apa. Kira-kira apa yang bisa diambil, Jak, dari video tadi, Jak? Harus bangkit lagi. Itu ya, harus mampu untuk bangkit kembali. Tuh. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini ada fix. Nantilah aku Bapak dijelaskan ya soal ininya, pola asuh dan lain-lain sebagainya. Oke, Bapak punya ini. Kira-kira kalau misalkan kalian mau bangkit tuh harus ada motivasi semangat kan? Apa sih kata-kata yang membuat kalian bangkit? Bapak pengen nanti kalian kira-kira kata-kata apa sih, kalimat apa sih yang membuat kalian tuh makin termotivasi menjadi semangat? Kalau Bapak termotivasi karena Bapak sekarang udah punya istri, punya anak. Jadi kalaupun Bapak capek kerja Pak, pulang pergi dari Kosambi ke Banyusari, capek. Kalau dibilang capek, capek. Tapi pertanyaannya adalah yang memotivasi Bapak tetap kerja itu apa? Anak Bapak, istri Bapak. Kalau Bapak nggak kerja, Bapak nggak dapat gaji. Terus mereka mau makan apa? Gitu. Itu selalu kalimat yang terngiang-ngiang di pikiran Bapak. Sama yang tadi, kalau usahanya kalau cita-citanya besar, kalau cita-citanya tinggi, usaha yang diberikan juga harus tinggi. Usaha dan doa juga harus tinggi. Kira-kira di pikiran kalian, kata-kata yang pamungkas, kalau kalian udah terpuruk, itu apa? Ya, nanti kalian akan menuliskan di sticky notes. Nah ini, bawa pulpen kan ya? Dibagiin Mel.
biar cepet ya. Mel bagiin ke semua temennya. Pudin juga dibagiin ya ke teman-temannya. Sok, bagiin aja. Langsung tep sambil Mel ininya. Sok, ke belakang. Tiap orang responnya beda kan? Kalau Melati satu-satu, kalau Pudin langsung tep. Oke, udah? Udah belum, Neng? Udah. Oke, bagi ke belakang, Neng. Oke, karena udah azan ya, waktu kita mepet ya. Oke, nah, udah ada semua? Din udah distribusin, Din. Kata-kata motivasi deh mencukur mah. Kata-kata hari ini apa? Nah, naon gitu kata-katanya apa? Kalimat yang membuat kamu semangat tuh apa sih? Itu yang kamu ingat gitu apa? Atau motivasi dalam hidup nggak apa-apa. Kamu pengen ngebanggain orang tua, mau ngebanggain diri sendiri nggak masalah, ditulis di situ. Mau curhat di situ juga nggak apa-apa. Nanti kita tempel ke sini. Ayo bangkit. Kata-kata hari ini. Kalian tahu nggak alasan Pawa masukin Maggie Jet ke sini? Ada lagunya. Jatuh bangun aku. Nyambung nggak apa sama ini? Iya dong, kan jatuh bangun, ya nggak? Udah jatuh, bangun lagi. Oke, nanti ditempel ke sini ya. Sok, ditulis aja dulu kata-katanya. Lebih berarti ini ya Mel ya? Lebih, Din? Ada yang belum kebagian? Udah semua berarti ya? Pasti setiap orang punya kata-kata pamungkas atau enggak motivasi apa deh supaya kalian tuh bisa nanti kerjanya itu bisa nyaman atau apa, boleh nggak apa-apa ceritain di situ, bebas. Boleh dipakai nama Pak, boleh. Mau inisial misalkan, namanya Ali Rahman, AR, bawahnya AR misalkan, atau enggak Wawa, W gitu tuh, boleh nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, bebas. Bebas, tidak terbatas. Namanya tulisan, pikiran kalian, pikiran kita tuh tidak terbatas. Bebas. Nggak apa-apa, nyontek nggak apa-apa. Tapi jangan sama. Harus punya kata pamungkas apa. Pas saya pengen ngebanggain orang tua, nggak apa-apa. Suatu saat nanti saya akan menjadi entrepreneur. Ayo, pasti bisa, misal. Udah, oke. Boleh langsung ke depan, A. Ditempel. Bebas. Yang penting di bawah ini. Bebas. Tempel, A. Tempel. Dinamain. Ya, boleh dinamain, nggak dinamain juga boleh. Oke. Oke, bagus ya. Ini quotes-nya nih. Kalau bukan kamu, mau siapa lagi? Sok tempel nih. Bebas. Oke. Ada lagi yang mau nempel? Neng, tolong pegangin bareng bapak Neng berdiri. Jadi nggak bisa ditempel di situ ya. Kalau di sini jangan, nanti malah jadi rusak ininya. Ada lagi yang mau ditempel langsung ke depan ya. Ini Bapak tempel nih seminggu di depan ruang BK, di jendelanya Bapak ditempel nih. Iya, sampai kelihatan. Biar nanti orang-orang yang ngelewat lihat, wih apaan nih? Oh iya, kudu semangat nih. Jadi ngebaca itu tuh jadi semangat gitu. Boleh bebas. Yang penting di bawah sininya bebas. Tempel aja. Lo kagak nempel, Kak. Cok, coba, nggak apa-apa, cobain aja, setempel-tempelnya aja. Dibalik di. Oh, ada ambil. Dibalik tuh. Dibalik. Ini ambil lagi, A. Ambil lagi, A. Nggak apa-apa, biarin. Pakai nempel ya, Pak? Boleh. Pakai nempel, Pak? Jadi tuh. Nggak apa-apa, senempel-nempelnya aja. Oh, ininya di sini, A. Yang ininya, ambil lagi aja, A. Nggak apa-apa, ambil lagi, A. Dibalik. Ambil lagi aja. Nggak apa-apa. Oh, ini, A. Kebalik, A. Ini ininya, lemnya. Ambil lagi, A. Ambil lagi. Masih banyak, tenang. Masih banyak. Sok, tempel. Bebas. Oke. Pak, ini kebalik ke Pak?
Ini kebalik ininya, lemnya yang di sini. Ambil lagi aja, tulis lagi, nggak apa-apa. Lihat yang ininya nih, A. Nah, sticky notes tuh, nah yang ininya, A. Ini berarti nempel nih lemnya. Nah. Boleh di tengah asal jangan ngalangin gambar ini aja. Di sini nggak apa-apa, di bawah. Oke. Oke, terus ada lagi dong. Di luhur, boleh sok tempel A, yang nempel A. Sip. Nah, gitu A. Dah. Ada lagi yang mau nempel? Nanti kita tempel di sana. Kemudian nanti ditempel di depan ruang Bapak ya, yang ada di situnya. Yang ada jendela, tutupin aja jendelanya. Di sini. Nice. Dia lihat tabel gede. Tuh, taruh A, gas, gaskeun, so, taruh. Oke, Neng dibantu Neng. Oke. Bebas, sok. Boleh di situ nggak apa-apa. Itu aja. Ada lagi yang belum ditempel? Ayo. Ayo sok Kak. Nggak apa-apa. Oh ya, bikin bawa lagi sok, ambil lagi aja. Sok A. Sini masih kosong, situ kosong sok. Bentar, A. Nah, tempel A. Oke, bebas. Bawah nggak apa-apa. Nah. Oke, udah. Ini di mana, Pak? Situ, sip. Di sini. Boleh, nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa nih, masih kosong. Nah, lihat ke belakang mah emang kaca spion. Kaca spion. Bebas, sok di sini nggak apa-apa nih, masih kosong. Di atas. Nah, tempel A. Sip, lagi sini, lagi. Oke. Kebalik A, ininya A. Ambil lagi A, selembar A. Kebalik. Jadi kata-katanya nggak kelihatan. Udah Ki. Oke, sip. Ada lagi yang belum nempel? Ada lagi yang mau nempel? Bebas, mau dinamain boleh, nggak juga nggak apa-apa, sok. Sini masih kosong ya. Di bawah, mau di bawah sini nih nggak apa-apa, sok. Nah, terus itu A, sok A. Pegangin Mel, itunya Mel. Oke, ada lagi sok. Oke. Udah A. Satu lagi. Bebas. Sini A, sini A. Di sini nggak apa-apa nih. Nah. Ya. Sini bisa nggak? Oh, ininya di sini A. Kebalik ya? Iya, kebalik. Oke. Udah. Nanti kalian takut dihukum. Kan harus sholatnya zuhur ya. Bapak juga biasanya sholat di zuhur di sana. Oke ya. Ini nanti akan kita tempel di dekat ruang BK. Mudah-mudahan ada yang baca. Kalaupun ada orang yang mungkin penasaran ini apa sih? Oh, ternyata kata-kata buat menguatkan kita semua. Ya, mudah-mudahan yang baca juga bisa termotivasi karena kata-kata kalian. Oke. Paling pertemuan Bapak itu saja. Terima kasih. Mau lebih kurangnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.